Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Denny Wijaya. Bertugas di Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Selipi. Saya selama bertugas pertama dari tahun 2000 sampai 2017 di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Lalu mutasi ke Wali Kota Jakarta Barat dari tahun 2017 sampai 18. Lalu mutasi lagi ke Kecamatan Palmerah dan ditempatkan di Kelurahan Selipi sampai 2024 sekarang. Dan golongan saya sekarang penata muda golongan 3A. Izinkan saya menyampaikan tugas Polisi Pamong Praja sebagai berikut. Ya, masuk. Siang, izin menghadap Komandan. Ya, silakan duduk. Iya, terima kasih. Izin Komandan, kami menyampaikan berdasarkan hasil patroli rekan-rekan di wilayah masih terdapat pelanggaran Perda 8 tahun 2007, khususnya di Jalan Protokol S. Parman atau Brigjen Katamsok. Terdapat PKL yang membandel yang masih berjualan di fasilitas umum. Mohon petunjuk Komandan. Baik, laporan saya terima. Laporan saudara saya terima. Selanjutnya upaya apa yang sudah saudara lakukan kepada pelanggar tersebut? Yang pertama, rekan-rekan kita yang di lapangan pertama memberikan teguran lisan, dan bila masih membandel nanti kita akan memberikan SP1 sesuai SOP. Baik, laporan saya akan tindak lanjuti. Selanjutnya tunggu perintah lebih lanjut. Siap, Komandan. Selamat siang, Pak. Ya, masuk. Ya, silakan duduk. Ya, Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Saya Pak Thomas, Pak. Pak Thomas. Ya, Bapak Thomas. Umur, Pak? Umur 27, Pak. 27. Ya, Bapak sudah tahu saya panggil kemari? Iya, Pak. Tahu sih, Pak. Ya, jadi begini Pak. Berdasarkan hasil pantauan patroli rekan-rekan kita di lapangan, Bapak telah melanggar Perda 8 tahun 2007. Karena Bapak berdagang di atas trotoar, maka Bapak kita kenakan sanksi dengan pasal 25 ayat 2 nih, yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum. Jadi Bapak bila melanggar kembali, Bapak bisa terkena hukuman di penjara paling sedikit 10 hari atau 60 hari, dan denda paling sedikit 100.000 hingga 20 juta rupiah. Bisa dimengerti, Pak? Iya, Pak. Saya mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, silakan masuk. Iya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Ini, Pak. Ini saya bisa bantu. Ya, bisa, Pak. Ini ada surat dari Bapak Camat mengenai penertiban PKL di Jalan KS Tubun. Nah, kami mohon minta bantuan personil. Boleh Bapak cek, silakan. Untuk pesan ini berapa? 5 orang, Pak. 5 orang. Iya. Di jalan? KS Tubun Raya. Iya. Nanti saya lanjut pada pimpinan saya lebih tinggi ya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, silakan masuk. Permisi, Pak. Iya. Silakan duduk. Ya. Ada yang saya bisa bantu? Ini saya mau ambil KTP saya, Pak. Oh, KTP atas nama? Atas nama
Yana Mariana. Yana Mariana. Oh iya, ini atas nama Yana Mariana telah melanggar Perda 3 tahun 2013. Bapak membuang sampah sembarangan. Ini Perda 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Nah, Bapak merasa gak buang sampah? Iya, enggak Pak, aku enggak buang sampah Pak. Ini kita dari Kelurahan Selipi RW 6 atas nama Bapak Yana Mariana telah membuang sampah. Bapak saya BAP. Nanti selanjutnya Bapak mengikuti sidang di piring. Itu sidang di mana itu Pak ya saya? Nanti sidang di Jalan Kembangan, Wali Kota Jakarta Barat jam 1 siang. Jam 1 siang. Iya. Oh. Nanti di lantai 1 ya. Lantai 1 siap Pak. Ya, Oke. Bapak dikenakan Perda 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, ke Bapak kena denda 500.000. Oh iya Pak, ya udah Iya. Pak. Itu tanggal berapa Pak ya? Ya, tanggal 25 Mei 2024 di lantai 1 jam 9. Oh jam 9 pagi Iya. Pak ya? Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya cukup Pak. Ya. Terima kasih Bapak Yana Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan ASN yang sudah menyempatkan waktu untuk datang kemari untuk saya sampaikan sosialisasi masalah Perda 8 tahun 2007. Yaitu Perda 8 tahun 2007 itu ada 10 tertib. Yang pertama adalah tertib jalan dan angkutan jalan. 2. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Yang ketiga, tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai. Keempat, tertib lingkungan. 5. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu. 6. Tertib bangunan. 7. Tertib sosial. 8. Tertib kesehatan. 9. Tertib tempat hiburan dan keramaian. 10. Tertib peran serta masyarakat. Yang saya ambil poin dari tertib ini adalah kita sosialisasikan tertib lingkungan. Tertib di lingkungan masyarakat saling penting untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keamanan. Dengan adanya aturan dan ketentuan yang jelas, semua orang dapat hidup dan berinteraksi secara teratur, mengurangi konflik dan kekacauan yang dapat muncul. Selain itu, tata tertib membantu membangunkan dan mempertahankan keharmonisan antara anggota masyarakat. Aturan dan norma-norma yang diterapkan secara konsisten membantu menghadiri perselisihan dan promosikan saling pengertian, penghargaan, dan toleransi antara individu. Tata tertib yang kita ambil contoh tertib di lingkungan seperti kumpul-kumpul anak muda yang tidak jelas, yang di malam hari, yang menimbulkan berpotensi tawuran, dan atau masyarakat yang bermusik-musik sampai di luar jam waktu yang ditentukan, yang menimbulkan kebisingan warga dan sangat meresahkan masyarakat. Dan itu bisa dapat dilaporkan ke instansi yang terkait. Terima kasih penjelasan ini, sosialisasi masalah tertib lingkungan atau Perda 8 tahun 2007 kami sudah terapkan kepada ASN. Atau sampai di sini ada yang paham atau ingin bertanya, silakan. Siap. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Indra. Pak Indra, ya. Mohon izin bertanya, ini kalau misalnya ada semacam hajatan nih di kampung, Iya. apa di gang, kita izinnya sama siapa Pak? Oh, terima kasih Pak Indra. Ya. Yang pertama itu kita ambil langkah langsung ke kelurahan, yaitu nanti ada tindak lanjut dari 3 pilar, yaitu TNI, Polri, dan Satpol PP. Nah, kita lanjut langsung ke RT RW untuk izin untuk masalah hajatan. Nah, hajatan itu kita lihat ada tempat yang kosong, kita tempatkan yang kosong, jangan sampai mengganggu ketertiban umum.
Begitu Pak Indra. Oh iya, siap. Ya, sudah jelas sampai di sini? Jelas. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian itu nggak punya hati kalian itu. Ini kamu tuh. Saya udah jawab sini sama PP-nya. Ya, saya Pak. Jadi ini untuk harap untuk tenang agar situasi tidak. Kami nggak bisa kenal lagi nih kayak gini. Masalah perut Pak. Iya, nanti kita bicarakan baik-baik. Nanti tolong ada perwakilan 2 orang untuk masuk ke dalam. Tiap hari digusur, anak kami makan apa Pak? Kok cara begini terus Pak, digusur, digusur. Ya, tenang Pak, tenang. Kami dari pihak Satpol PP itu kami sudah bertindak sesuai SOP. Kami sudah layangkan SP1, SP2, SP3, ternyata tidak ada tanggapan dari bapak sekalian. Nah, untuk mencari jalan Apa kami nggak menerima suratnya itu? Nggak ada kami terima suratnya. waktu itu sudah saya layangkan Pak. Mungkin Bapak tidak ada di tempat dengan teman Bapak mungkin. Ya, jadi gimana sekarang? Supaya kita sama-sama enak, perwakilannya 2 orang, kita bicara dengan kepala dingin ke ruangan saya. Ayo. Mana? Sini dulu ya. Ya, silakan Pak. Ini Pak, gimana nih Pak solusinya? Biar kami bisa berdagang, karena kan Bapak sendiri, kami hanya apa ya, orang kecil Pak, usahanya itu aja Pak. Anak banyak Pak, sekolah SD, TK, Pak susu masih kenceng Pak. Aduh, pusing Saya ini minta digusur, Pak. tolong Bapak lah, saya minta solusinya dari pihak Satpol PP dan jamin khusus aja Pak. Kami juga sedangkan punya, ya Bapak punya hati nurani lah. Minta tolong lah dari Bapak lah, tunjukin. Ya istilahnya dagang kami main angkut aja. Dan barang-barang itu juga kan kita beli dengan uang Pak, bukannya kita minta atau nyolong Pak. Kalau saya minta penjelasan dari Bapak yang berwenang, gimana jalan keluarnya supaya kami ini bisa berdagang kembali dengan gampang Pak. Saya minta tolong tunjukkan dari Bapak. Oh, jadi begini Pak. Jadi begini, kami dari pihak Satpol PP itu tidak asal main gusur aja Pak. Kami bertindak sesuai SOP. Kami sudah layangkan SP1, SP2, SP3, dan ternyata itu tidak digubris. Saya paham perasaan bapak-bapak sekalian. Kalau apabila bapak-bapak digusur tersebut, bapak kan kehilangan mata pencarian. Betul Pak. Tapi barang kami kan pada pecah Pak, dilempar-lemparin ke di atas truk itu Pak. Gimana saya mau beli lagi? Sedangkan modal saya pun belum kembali kan, dagang baru berapa lakunya berapa mau udah tergusur oleh pihak Satpol PP. Iya Pak, dari anggota kita yang di lapangan juga nanti kita bakalan bertanggung jawab kalau masalah itu, membantu Bapak untuk solusi buat penempatan relokasi, dan juga nanti kita bakal bertemu dengan dinas UMKM. Nah, kami sarankan Bapak dengan saya kita menghadap kepala UMKM Provinsi DKI Jakarta itu di Kota Administrasi Jakarta Barat. Tapi gini Pak, tanpa melalui UMKM, apakah Satpol PP nggak bisa memberi kelonggaran gitu untuk kita berdagang, entah jamnya sore sampai malam, apa pagi sampai siang, gitu Pak. Tidak perlu ke UMKM, apa nggak bisa Pak? Jadi kalau untuk peraturan Perda 8 2007 itu udah tidak bisa toleransi Pak, sudah tidak ada toleransi masalah jam-jam tertentu. Nanti kita bicarakan dengan UMKM dan masyarakat tertentu dan kepada RT RW setempat. Kalau itu UMKM itu apa sih Mas? Saya belum ngerti Mas UMKM itu. Iya Pak. UMKM itu usaha kecil menengah. Bapak ini kan termasuk pedagang usaha kecil menengah, istilahnya menengah ke bawah lah. Nah, yang penghasilannya kan hanya dari berdagang. Jadi kami dari pihak Satpol PP berupaya semaksimal mungkin supaya Bapak bisa berdagang kembali, supaya bisa menghidupi anak-anak Bapak. Itu saya sangat paham sekali Pak. Jadi kita sama-sama berusaha supaya Bapak dapat relokasi yang bagus,
nanti kami bekerja sama, benar kata Bapak Denny, nanti diusahakan ke UMKM Jakarta Barat. Mudah-mudahan tempat tersebut menjadi tempat usaha Bapak, semoga laris, dagangannya tempatnya strategis. Nah, upaya-upaya seperti itu terus kami lakukan, Pak. Kami tidak berwenang menunjukkan relokasi, yang berwenang itu pihak UMKM. Apa kalau kita melalui UMKM itu kita harus bayar? Nanti ada ketentuan dari UMKM, Pak. Masalah distribusi atau nanti dibicarakan masalah uang sampah atau keamanan, nanti UMKM sendiri mempunyai aturan-aturan tertentu. Demikian, Pak. Nah, kalau UMKM itu Pak, kira-kira prosesnya berapa lama sampai relokasi? Soalnya kita nggak mungkin menunggu lama-lama ya. Gitu loh Pak. Saya Gabung sama Bul Pak, kalau lama-lama nggak dagang ini, kira-kira prosesnya lama apa nggak itu Pak? Kami upayakan proses tersebut secepat mungkin, Pak. Saya paham keberusahaan Bapak, saya juga mengerti kehidupan Bapak sekalian. Saya hanya berusaha, Pak, semaksimal mungkin. Itu keputusan semua ada di pimpinan, Pak. Jadi seperti itu prosedurnya. Bapak sampai saat ini paham, Pak, ya apa yang kami jelaskan? Tapi benar-benar ya Pak, tolong dibantu. Oh, siap, akan kami upayakan semaksimal mungkin, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih Pak ya. Ya, selamat siang Bapak Limas. Ya, Bapak sengaja saya kumpulkan di kesempatan ini kami jelaskan rekan-rekan Limas terkait pengamanan di TPS pemilu. Nah, pertama-tama saya jelaskan pengamanan di masing-masing TPS, yaitu 2 orang. Tugas dan fungsi Bapak sementara mengarahkan warga menuju bilik suara sampai pencelupan tinta dan berjalan keluar dengan aman. Sampai di sini cukup. Ada pertanyaan? Oh iya, Pak, saya mau nanya nih satu. Ya, silakan. Apabila ada warga itu tidak mendapat kertas suara, itu gimana, Pak, solusinya? Oh, jadi kalau warga yang tidak dapat kertas suara, nah nanti kita akan arahkan ke ketua TPS. Nanti mereka yang lebih tahu. Cukup ya? Nah, cukup. Ya, terima kasih. Pak. Sama-sama. Nah.